Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ini video pertama aku di channel YouTube aku ini. Kenalin sebelumnya, nama aku Nurul Izah Pancipta, panggil aja Nurul. Tujuan kali ya, mungkin aku cerita aja kenapa aku bikin channel YouTube ini. Ya, buat ngoceh aja sih guys, teman-teman online. Dan gak tahu juga ini bakal ada yang nonton atau enggak, tapi ya udah iseng gitu, karena kan katanya perempuan tuh dalam sehari butuh mengeluarkan kata minimal berapa ribu sih, aku lupa. Dan mungkin aku belum merasa puas, belum merasa tersampaikan mengeluarkan banyak kata itu. Jadi emang kalau pas pulang kerja nyampe kosan tuh kayak masih pengen ngoceh gitu, tapi biasanya suka nelpon temen, my bestie. Tapi kan gak mungkin ya kalau tiap hari aku teleponan sama bestie aku ini, soalnya kita di beda kesibukan gitu, gak memungkinkan juga. Terus kayak sayang juga nih, biasanya yang aku obrolin sama bestie aku, walaupun mungkin lebih banyaknya yang unfaedah, kurang bermanfaat, tapi banyak juga yang bermanfaat gitu menurut aku ya, buat di sharing ke orang banyak gitu. Jadi ya udah, kenapa nggak langsung dipublish aja gitu kan, ke orang-orang gitu. Ya walaupun nggak tahu sih ini bakal ada yang nonton atau enggak, tapi ya aku iseng-iseng aja, ya tadi tujuan ya kenapa aku bikin channel ini, karena mau ngoceh gitu kan. Di video pertama ini aku mau bahas apa ya, bahas capek kali ya, karena beberapa hari yang lalu itu aku lagi ngerasain capek. Ya pasti kita sering kan ngerasa capek, ya nanti hilang, nanti datang lagi tuh rasa capek, nanti hilang, nanti datang gitu. Ya udah, enjoy it gitu, wajar ya kita ngerasa capek gitu. Tapi ini reminder banget nih guys. BTW ini aku ngoceh, lagi nggak berdasarkan, maksudnya nggak berdasarkan teoritis tekstual buku gitu ya. Ini aku ngoceh ya berdasarkan pengalaman dan hikmah-hikmah kehidupan yang setelah aku jalanin gitu. Jadi kalau lagi capek ya guys ya, kalau aku sih pasti ngerasanya tuh kayak, aduh ya ampun, segala kesedihan tuh gampang gitu keingetnya. Hal-hal yang udah lalu tuh jadi keinget-inget lagi, apalagi yang menyangkut rasa sedih ya. Jadi tuh kayak nggak karuan lah gitu perasaan gitu. Nah, kalau dulu pas zaman aku SMA, di saat aku belum menemukan solusi dari hal itu gitu, itu aku sampai mungkin kalau misalnya ngecek ke psikolog itu aku depresi kali ya bisa dibilang. Tapi kalau sekarang aku udah punya solusinya. Siapa tahu ada teman-teman juga nih yang sama sama aku case-nya. Nanti bisa inilah, bisa dilakuin gitu. eh dari ngambil hikmah dari cerita aku gitu. Kalau dulu aku cuman jadi meratapi, itu berbulan-bulan itu aku kayak perasaan tuh sedih mulu, perasaan tuh capek mulu, jadi sering sakit juga gitu. Gara-gara itu sih, maksudnya aku belum menemukan solusi untuk cepet-cepet menghilangkan rasa capek gitu. Kalau sekarang aku udah punya solusinya. Aku telepon teman aku gitu. Sebelumnya aku telepon teman aku gitu. Solusinya kalau aku lagi ngerasa capek, telepon teman aku. Terus tapi ya tadi aku bilang karena kita punya kesibukan yang berbeda, jadi dia nggak bisa aku jadiin satu-satunya solusi. Nah, solusi kedua aku juga nemuin lagi solusi lain, telepon orang tua.
telepon my mother, bunda aku manggilnya, aku nelpon bunda aku, dan itu bener-bener, ngaruh sih, ngaruh juga gitu. Pertama sedikit ngeplongin lagi gitu kan rasa capek itu, kedua juga ya meningkatkan bonding lah, lebih meningkatkan bonding gitu, dengan aku jadi menjadikan cerita ke orang tua menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan rasa capek aku gitu. Karena sebelumnya tuh mikirnya kayak, nggak mau cerita ke orang tua kayak, mmm, takut orang tua kepikiran, terus kayak mikirnya, "Udahlah gitu orang tua mah taunya anaknya seneng-seneng aja." Padahal enggak gitu. Semakin aku dewasa aku belajar ya, kalau kita kita ngerasa disayang kalau orang yang kita sayang itu bisa berbagi kesedihan dan, keresahan ke kita gitu. Kita tuh ngerasa kayak kita dianggap keberadaannya gitu. Solusi terakhir aku saat ini, bukan saat ini, mungkin nanti aku bakal menemukan solusi-solusi lain ya, untuk menghilangkan rasa capek biar cepet-cepet hilang gitu kalau lagi ngerasa capek. Nah, mmm, tadi nelpon teman, terus nelpon orang tua, dan ini ngobrol, ngobrol sama kamera. Ngobrol sama kamera gitu kan, dan ya siapa tahu bermanfaat jadi sekalian aku sharing aja gitu, ngobrol. Jadi ya gitulah, jadi kalau kita ada ngerasa sesuatu yang nggak enak tuh, ya cepet-cepet lah cari solusi, apa gitu solusinya gitu. Jangan wajar sih, wajar maksudnya aku juga pasti, apa sih, respon awal diri kita tuh terhadap sesuatu yang nggak enak, yang bikin perasaan sama pikiran nggak enak tuh pasti respon awal diri kita tuh kayak meratapi, kayak mengeluh gitu. Itu wajar banget, tapi, eee, pentingnya pentingnya kita punya, aware, punya kesadaran tinggi gitu, bahwa nggak bisa berlama-lama berpatok sama masalah, tapi harus cepet-cepet nyari solusi dari sebuah masalah gitu. Misalnya gini nih, hari ini aku punya masalah A gitu. Nah, dan hari ini juga karena aku dapetin masalah A ini, aku tuh sedih, aku tuh ngeluh gitu kan. Nah, itu wajar kan, wajar banget. Tapi, ya udah di hari besoknya kita langsung tuh cari solusinya. Ya, nggak apa-apa, aku sih masih nggak apa-apain diri aku ya. Di hari kedua aku masih ngeluh, masih masih sedih, tapi diiringin sama mencari solusi, gitu. Jadi, di situ sih maksudnya kayak, eee, apa ya, belajar berpikir gitu. Jangan cuman mengedepankan perasaan gitu, karena menurut aku logika juga penting ya guys ya, gitu. Walaupun walaupun, perempuan tuh identik sama perasaan, tapi menurutku, kurang bagus juga ya kalau selalu pakai perasaan gitu. Logika juga, pikiran juga harus diikut sertakan gitu. Walaupun memang pasti ada beberapa part dalam kehidupan yang gak bisa, maksudnya emang susah itu kalau kita, eee, mengandalkan logika, lebih harus ke perasaan. Jadi kayak capek wajar, tapi seperlunya aja. Karena aku satu lagi, kayak yang bikin aku lebih semangat lagi ya, maksudnya kayak, mmm, kayak aku tuh, ya aku sih nggak tahu ya maksudnya, orang ngeliat aku kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya aku sering banget ngerasa capek, tapi, mmm, yang nggak sering banget sih aku denger orang ngomong gini ke aku, tapi juga udah beberapa orang yang ngomong kayak bilang, "Aku tuh kayak kayak kelihatan seneng mulu, aku tuh kayak kelihatan gak ada capeknya padahal, kerja dari pagi sampai, malam," gitu. Dari pagi sampai maghrib lah gitu, sampai jam 5-an, tapi lebih seringnya teh sampai maghrib. Terus suka ini juga, suka, lembur gitu kan. Jadi aku tuh kerja di startup gitu guys. Jadi resiko kerja di startup ya kita emang bakal lebih capek lah ya maksudnya gitu. Tapi banyak banget pasti yang bisa dipelajarin gitu karena startup kan gitu loh. Ya jadi kayak, nah kalau aku sih
kayak mungkin aku mikir, mungkin kenapa kenapa dia bisa bilang gitu ya, kayak kelihatan gak ada capeknya ya di situ sih. Kayak emang aku tuh selalu berusaha buat nyari solusi. Menurut aku capek itu sebuah masalah, jadi aku harus cari solusi gimana caranya aku bisa merasakan rasa capek ini. Ya udah, cuman sekedar kayak aduh capek, cuman sekedar ngerasa kayak gitu, nggak bikin ngerembet kemana-mana gitu. Ya di situ sih aku kayak nge-recharge iman. Itu perlu perlu banget ternyata, nge-recharge iman, reminding pikiran kita, reminding hati kita, dan dengerin podcast podcast yang bagus. Kalau lagi ngerasa capek tuh pasti aku nyari solusinya itu juga tuh, kayak ngedengerin banyak masukan gitu, kayak banyak inilah buat buat apa sih namanya, ngestimulus pikiran kan ya, biar lebih semangat lagi gitu. Dan selalu pasti ada aja gitu hal yang pas gitu, masuk sesuai banget tuh sama yang lagi kita rasain. Mungkin emang ini pasti sering denger kan, tapi aku ngerimain ulang gitu, ngerimain ulang ke buat kita semua kalau dunia tuh the real, dunia tuh the real tempatnya lelah gitu loh. Jadi ya udah gitu, udah. Mungkin ada orang yang punya pandangan yang beda gitu, tapi kalau aku saat ini aku mengambil sisi pandang, ya udah, emang dunia itu tempatnya capek, dunia itu tempatnya lelah, jadi ya udah, jalanin gitu. Ini udah takdirnya mungkin gitu kan, udah ketetapan yang maha kuasa gitu. Dan memang maksudnya kalau kita, karena aku Islam, aku ya pasti juga semua agama gambaran surga tuh seindah itu ya gitu. Jadi maksudnya emang bayarannya juga kan, kalau kita berusaha baik di dunia kan juga balasannya surga ya guys ya, Masya Allah gitu kan. Maksudnya ya gak terbayangkan lah itu, betapa nikmatnya surga nanti gitu. Terus oh iya, kalau ini aku baru banget tercerahkan tadi juga, main lagi lah barusan gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita cari tuh kebaikannya dan kita niatin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita udah niat dari awalnya bagus, itu tuh bakal rasanya tuh enjoy aja udah, rasanya tuh nikmat aja udah, insya Allah gitu kan. Jadi ya udahlah, yuk sama-sama kita perbaikin lagi diri kita buat lebih melihat kepada solusi daripada masalahnya. Dan it's okay merasa capek, tapi jangan jadikan rasa capek itu sebagai sesuatu yang malah menghancurkan menghancurkan diri kita dalam artian malah membuat kita berbuat baiknya tuh lebih sedikit gitu. Berbuat baik di sini dalam artian kayak melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Oke, itu aja sih ya, maksudnya aku nggak mau yang durasinya lama-lama. Makasih, semoga aku bisa sharing-sharing lagi nanti di video selanjutnya. Enjoy life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.